Saya di rumah saya ada santri saya, ada Habib, mulai kecil Habib, bahkan As-Sihab Habibnya ini. Sekarang sudah keluar, sudah punya istri. Saya didik, saya perlakukan seperti santri biasa. Tapi di hati saya sangat dibedakan. Tapi saya tunjukkan seperti biasa. Tapi istri saya ini saya ikut. Anak-anak saya diwanti-wanti. Jangan sampai menyuruh orang ini. Nyuruh kerja apa, jangan sampai. Sedangkan ini maunya kerja terus. Ada di dapur, ada di... Tapi saya larang, jangan sampai kerja, jangan sampai menyuruh. Saya sendiri hati saya takut, saya bilang. Tapi saya perlakukan seperti biasa. Tidak diistimewakan, supaya dirinya merasa dirinya itu bukan Habib gitu loh. Tidak orang yang istimewa gitu loh. Yang penting kita istimewa menurut Allah. Tidak penting istimewa menurut manusia itu. Penting. Akhirnya berhenti. Saudaranya, bukan santri saya, saudaranya, kakaknya, datang ke saya. Saya bilang, hanya ada satu keperluan. Keperluannya apa? Kiai, terima kasih adik saya sudah dididik Kiai. Adik saya ini beda dengan Habib-Habib selain Kiai. Orangnya tawadhu, sampai Habib-Habib yang lain heran kepada adik saya. Kok bisa punya akhlak seperti itu katanya. Ini hasil didikan sambian Yasan, terima kasih Kiai. Ya repot, itu repot. Saya sebetulnya enggak senang dicium tangan itu, enggak senang. Oleh santri saya itu, orang-orang Habib. Tapi maksa dia. Kalau sampai saya tidak mau, kecewa. Malah mengecewakan Habib lagi, dosa lagi, repot kan. Maju kena, mundur kena. Jadi orangnya sangat ta'zim itu, karena sudah diperlakukan seperti biasa. Tidak diistimewakan, zahirnya tidak diistimewakan. Ini tawadhu. Orang makin tawadhu ini akan makin tinggi. Orang kalau sudah man takabbara wada'ahu Allah, kata Rasulullah. Orang yang sombong merasa dirinya lebih benar dari orang lain, lebih mulia daripada orang lain, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hina sekarang, satu saat akan hina orang itu. Ini yang paling kita takuti. Kalau kita ingat pada mati, kesombongan itu tidak akan ada. Yang ada adalah ketawaduan itu. Karena kalau orang sudah makomnya sudah tinggi, tidak ada artinya. Pujaan orang, cacian orang, nggak ada artinya. Karena ikhlas itu katanya ulama dalam kitab itu sawa'udz dhammi wal madhi. Samanya mendengar pujian dengan mendengar cacian. Sama aja, enggak ada. Kalau dengar pujian, paha kopeng gojo kan lebor enggak. Kalau mendengar cacian terus ciut, enggak, biasa saja. Karena anggapan-anggapan dari manusia ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang kita lihat hanya bagaimana kita ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah. Ini yang terakhir ya. Nanti ini di surga. Ini diterangkan di dalam kitab, di antara kitab Ihya Ulumuddin. Diceritakan. Nanti orang surga ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk melihat orang neraka. Dan orang neraka dikasih kesempatan untuk juga bisa melihat orang ahli surga, bahkan bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Akhirnya ketika diberi kesempatan, orang ahli surga ini melihat ke neraka. Betapa kagetnya. Ternyata orang yang dianggap mulia, bahkan dirinya bisa masuk surga ini, orang yang memberitahu itu justru ada di neraka. Ada di neraka. Akhirnya orang itu bilang sama kiai yang ada di neraka itu, Kiai, kok sampai ada di neraka Kiai? Dulu saya ini bajingan tengik Kiai. Saya sadar di bajingan tengik ini gara-gara mau idhohnya sambian. Karena saya diberi wasiat sambian. Karena saya dididik oleh sambian. Sehingga saya insaf. Saya sekarang ada di surga Kiai. Kok malah sambian yang ada di neraka Kiai? Dijawab oleh Kiai, iya saya memberi mauidhah yang baik itu ketika banyak orang. Kalau saya sendirian ada karena barang haram mereka akan ngakapi. Kalau banyaknya orang penampilannya seperti orang waro, sufi. Tapi kalau sudah sendirian, lain lagi ceritanya. Makanya ditemunya orang ini baik apa tidak ketika sendirian. Makanya ulama banyak yang berkhalwat. Khalwat itu menyendiri. Artinya ada orang tak lebur jeling ini melihat wanita yang bukan istrinya
dosa haram, mungkin akan banyak orang jika orang bisa. Kayak mempahwa dua sendirian pah. Lalu ada orang cantik, kira-kira tak elerek ke jila mungkin TV aja baru itu. Ketika sendirian, makanya jangan orang istilahnya, ada orang nunduk cek-kocek, nunduk yang ada kayak capi, saang bujolo berkata segala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Habib, saya mohon Habib untuk mengakhiri dengan doa Habib. Saya mohon supaya santri-santri saya dapat hidayah, dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya mohon maaf ketika ada kesalahan. Saya ini bukan orang alim, hanya saja kayak orang alim gitu. Menang sekot. Yang penampilan itu oke, jadi orang alim ini nyon sepora. Jadi membeda salah nyon sepora. Daripada tua mencapai lajeng umur saja. Umur saya keridoin serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sintoh pemator insyaallah tan kalau mulai Jumat makin pengajian pertama Jumat insyaallah kalau peleman. Akhiran ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nanti doa penutupnya harus mintakan guru kita Kiai Haji Ahmad Ramli Fahri yang baca doa, karena kita harapkan kedatangan beliau untuk mendoakan kita semuanya, khusus para santri yang ada di Kabupaten Tanah Laut di hari ini ya, karena dakwatul musyafir, dakwah orang alim ini lebih kita harapkan. Jadi ulun coba sebagai anuannya aja, tangga pertama, tangga keduanya sampai terusnya beliau insyaallah, karena pian yang pian rindukan sudah ada di sini. Ya mudah-mudahan pian menggembirakan hatinya seorang guru, seorang kiai kita, dan Allah Subhanahu wa taala gembirakan hati pian dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin.